Halo Sobat Nusantara, apa kabar? Siapkan diri kalian karena dalam video kali ini kita akan membahas satu fakta politik yang agak mengejutkan. Meskipun banyak tantangan menghimpit pemerintahan Prabowo Subianto, tingkat persetujuannya tetap berada di angka 78%. Ya, kalian nggak salah dengar, 78%. Lalu, kok bisa stabil di angka tinggi seperti itu di tengah ekonomi yang melambat dan protes mahasiswa yang memanas? Nah, kita akan bongkar semua seluk-beluknya dari A sampai Z, sehingga kalian nggak cuma tahu angka-angka politik, tapi paham apa maknanya untuk Indonesia hari ini. Jadi, tetap di sini sampai akhir ya, karena saya juga akan ajukan pertanyaan yang bikin kalian mikir. Apakah angka 78% ini tanda kekuatan, atau justru tanda bahaya terselubung bagi demokrasi kita? Pertama-tama, mari kita lihat angka dan fakta dasarnya dulu. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa setelah 1 tahun menjabat sebagai presiden, mulai Oktober 2024, Prabowo berhasil mempertahankan tingkat persetujuannya di kisaran 78%. CNA Platform Reuters Platform Dev Discourse Platform untuk konteksnya. Pada Januari 2025, survei menunjukkan angka sekitar 80,9%. Jadi turun sedikit, namun turunannya sangat kecil. Reuters Plausan artinya, meskipun banyak isu berat, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, Q3 tercatat hanya 5,04%, dan demonstrasi yang besar dari mahasiswa, publik masih cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Reuters lalu, apa yang mendasari angka tinggi ini? Mari kita bahas 3 faktor utama yang diidentifikasi oleh survei. 1. Upaya pemberantasan korupsi menurut Burhanuddin Muhtadi, pendiri Indikator Politik Indonesia. Variabel yang paling membuat publik merasa puas adalah pengentasan korupsi. Reuters plus 2 CNA plus 2 artinya, meskipun masih ada kritik di bidang lain, aspek integritas pemerintahan memberikan efek besar terhadap persepsi publik. 2. Program bantuan sosial dan program makan gratis pemerintahan. Prabowo meluncurkan program makan gratis bagi jutaan warga Indonesia yang mendapat respons positif meskipun ada kendala. 15.000 anak dilaporkan sakit berkaitan dengan program tersebut per 29 Oktober. Reuters ini menunjukkan bahwa publik menghargai perhatian ke kesejahteraan. Rakyat Bertiga Keamanan Nasional Survei menunjukkan bahwa aspek keamanan nasional adalah yang tertinggi dalam penilaian. Sekitar 55% puas dengan kinerja di sektor keamanan. Reuters Plus Wasatin dalam situasi global dan regional yang penuh ketidakpastian, ini menjadi poin penting. Tapi tidak semuanya mulus dan penuh pelangi. Ada beberapa area yang menjadi titik lemah dan pengingat bahwa angka 78% ini bukan jaminan tanpa risiko. Sebagian besar masyarakat merasa kondisi politik nasional hanya mendapat persetujuan sekitar 31% saja. Artinya, banyak yang merasa sistem politik saat ini belum berjalan ideal. Reuters pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi catatan besar. Dari 5,12% ke 5,04% pada Q3, padahal target tahun ini adalah 5,2%. Reuters kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah perluasan peran militer dalam urusan sipil yang memicu protes dari mahasiswa dan partisipasi masyarakat sipil. Dev Discourse Plus One sekarang, pertanyaannya mengapa publik tetap memberi nilai tinggi meski ada kritik kritis besar? Mari kita gali lebih dalam. Pertama, kebutuhan rakyat akan hasil nyata. Banyak masyarakat menginginkan perubahan yang cepat, khususnya dalam layanan sosial dasar seperti makanan, kesehatan, dan bantuan sosial. Program makan gratis dan bantuan sosial bisa dilihat sebagai hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar janji. Ini menciptakan efek psikologis, saya merasakan sesuatu yang kuat. Kedua, faktor keamanan dan stabilitas. Di tengah ketidakpastian global, konflik dunia, masalah ekonomi regional, pemerintah yang terlihat tegas dalam bidang keamanan sering mendapatkan apresiasi. Penilaian tinggi untuk keamanan, 56,5%, menunjukkan bahwa rakyat merasa, oke, setidaknya negara kita aman. Dan dalam konteks Indonesia, keamanan adalah salah satu elemen yang sangat diperhitungkan. Ketiga, persepsi terhadap kepemimpinan kuat. Prabowo yang memiliki latar belakang militer secara personal dipersepsikan sebagai figur yang kuat, tidak ragu. Di saat banyak rakyat merasa kurang percaya terhadap institusi, figur kuat sering mendapat kepercayaan lebih.
Namun tentu ini juga membawa risiko tersendiri. Lalu, apa arti angka 78% bagi masa depan Indonesia? Mari kita lihat implikasinya. Dari sisi positif, angka 78% memberikan ruang manuver bagi pemerintahan Prabowo untuk menjalankan agenda reformasi dan pembangunan dengan dukungan publik yang relatif kuat. Pemerintah bisa memilih untuk melanjutkan program-program besar dan merasa memiliki legitimasi. Namun dari sisi risiko, angka ini juga bisa menjadi jebakan kenyamanan. Artinya, ketika publik terlalu puas, maka tekanan masyarakat untuk kontrol dan kritis bisa melemah. Ditambah lagi, ketika aspek politik hanya 31% puas, menunjukkan bahwa banyak yang merasa sistem belum ideal, maka tingkat persetujuan tinggi bisa disalahartikan sebagai semuanya baik-baik saja, padahal mungkin banyak bagian yang menunggu meledak. Dari perspektif demokrasi, pemerintahan dengan tingkat persetujuan tinggi dalam kondisi sulit bisa menjadi pedang bermata dua. Kekuatan ini bisa digunakan untuk memperkuat demokrasi, atau sebaliknya, jika tidak diawasi, bisa membuka jalan bagi praktik otoritarianisme atau sentralisasi kekuasaan. Mengingat latar belakang Prabowo dan kebijakan yang memperluas peran militer dalam urusan sipil, hal ini menjadi poin penting untuk dicermati. Dev Discourse untuk kalian yang mungkin bertanya, bagaimana kondisi ekonomi yang lambat bisa berdampingan dengan persetujuan yang tinggi? Jawabannya sedikit kompleks. Pertama, publik ternyata masih memberi nilai positif meskipun ekonomi belum booming. Ini menunjukkan bahwa harapan dan persepsi juga sangat penting. Bukan hanya angka pertumbuhan semata. Kedua, program sosial memiliki peran besar dalam persepsi publik. Makanan gratis, bantuan sosial, hal ini langsung terasa pada keseharian orang banyak. Ketiga, mungkin publik berpikir, ya, ekonomi belum melesat, tapi setidaknya ada tanda-tanda perubahan dan pemerintah tampak beraksi, sehingga penilaian tetap positif. Sekarang, mari kita lihat proyeksi ke depan. Apa yang bisa terjadi jika tren ini terus? Dan apa yang perlu diperhatikan oleh rakyat dan pengamat politik? Jika pertumbuhan ekonomi terus melambat dan program sosial mengalami kendala signifikan, maka angka persetujuan bisa turun dengan cepat. Dalam politik, turun 2-3 titik saja bisa jadi sinyal kuat bahwa publik mulai kehilangan kepercayaan. Jika pembangunan demokrasi, inklusi, dan transparansi tidak dikuatkan, maka kepuasan tinggi bisa berubah menjadi kecemasan terhadap kekuasaan. Sebaliknya, jika pemerintahan mampu memperkuat ekonomi, menjaga keamanan, dan membuka ruang bagi partisipasi publik, maka dukungan bisa tetap kuat atau bahkan meningkat. Sobat Nusantara, sebelum kita lanjut ke rangkuman akhir, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apakah menurut kalian angka 78% itu menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar sukses atau justru masih banyak yang disembunyikan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Baiklah, kita sampai di bagian rangkuman akhir. Pemerintahan Prabowo Subianto 1 tahun setelah menjabat memiliki tingkat persetujuan publik di angka 78%, ini sangat tinggi dalam kondisi penuh tantangan. Kunci persetujuan publik, pemberantasan korupsi, program sosial yang dirasakan langsung, dan sektor keamanan yang dianggap cukup baik. Titik lemah, kondisi politik nasional yang kurang dianggap memuaskan, 31%. Ekonomi yang belum mencapai target, dan kebijakan-kebijakan kontroversial yang bisa menggerus kepercayaan. Arti untuk masa depan, angka tinggi ini bisa menjadi modal besar, tetapi juga membawa risiko jika tidak diimbangi dengan transparansi, inklusi, dan perkembangan yang nyata. Untuk kita sebagai masyarakat, penting untuk tetap kritis, mengawasi, dan memastikan bahwa dukungan kita tidak menjadikannya bukti diam terhadap hal-hal yang merugikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang ingin tahu perkembangan politik Indonesia secara jujur dan mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap update, tetap kritis, dan tetap jadi bagian dari perubahan.